Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Puspita Ayu dari kelas AKS 1 dengan NIM 211105030012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara tentang peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslim yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang mulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan membangun masa depan. Setelah itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dan menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Urutan Khalifah Umayyah 1. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Marwan bin Hakam, yang keempat Abdul Malik bin Marwan, yang kelima Muawiyah bin Yazid, dan yang keenam Al-Walid bin Ibnu Malik. Urutan Khalifah Umayyah 2. Yang pertama yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Aziz, yang ketiga Yazid II bin Abdul Malik, yang keempat Hisham bin Abdul Malik, yang kelima Al-Walid bin Yazid, yang keenam Ibrahim bin Al-Walid II, yang ketujuh Marwah bin Muhammad. Kepala pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua yaitu berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Organisasi pemerintah Bani Umayyah. Yang pertama yaitu An-Nizamu Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Yang kelima, An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah 1. Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah 2. Yang pertama yaitu Abdul Aziz bin Marwan, membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang kedua yaitu Hajjaj bin Yusuf, melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah 3. Al-Walid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, dia menyediakan pelayan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka ada yang bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan kesehatan. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah 4. Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi.
hijrah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi musafir, memperbanyak masjid dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.